Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati, terus membuka pemahaman kita tentang firman sehingga iman kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Secara khusus saya akan baca ayat 59 dan 60. Demikian firman-Nya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai setia sampai akhir. Sekali lagi kebenaran firman Allah di hari ini menasihati kita supaya kita setia sampai akhir. Setia sampai mati. Sekali kita mengikut Yesus, seterusnya dan selamanya kita akan tetap mengikut Yesus. Itu artinya kita setia sampai akhir. Kita belajar teladan dari Stefanus, bagaimana dia setia sampai akhir. Karena dia setia sampai akhir, sampai dalam ayatnya yang ke-55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Diulang lagi dalam ayat 56. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Yang selama ini kita jumpai dalam Injil-Injil mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ketika melihat hambanya yang setia sampai mati, ketika memperhatikan hambanya yang setia sampai akhir, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu artinya apa? Suatu penghargaan, suatu penghormatan Yesus kepada Stefanus karena dia mau setia sampai akhir. Makanya Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu artinya bahwa ketika saudara dan saya setia sampai akhir, setia sampai mati, Yesus sangat menghargai kesetiaan itu. Dia memberikan suatu penghormatan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Suatu penghormatan, suatu penghargaan bagi kita yang mau setia sampai akhir. Seperti Stefanus, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya percaya ini suatu penghargaan dan penghormatan yang luar biasa bagi Stefanus yang setia sampai akhir. Kita akan coba menyelidiki dari firman Allah apa rahasianya, apa yang dilakukan oleh Stefanus sehingga dia bisa setia sampai akhir. Sehingga saudara dan saya bisa mencontohinya dan meneladaninya dengan harapan saudara dan saya pun akan seperti Stefanus yang setia sampai akhir. Setidaknya saya menjumpai ada 3 rahasia yang menjadi rahasia sehingga Stefanus bisa setia sampai akhir. Kalau kita mundur ke belakang dalam pasalnya yang ke-6, secara khusus ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Seorang yang penuh iman.
Saya percaya inilah salah satu rahasia. Makanya Stefanus bisa setia sampai akhir, setia sampai mati karena dia penuh iman. Atau dengan kata lain, dia punya iman yang mantap, iman yang kokoh, yang tidak pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Iman itulah yang dibutuhkan untuk saudara dan saya bisa setia sampai akhir. Kita harus punya iman yang mantap kepada Kristus. Kita harus punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Karena iman itulah yang menolong kita bisa setia sampai akhir. Kenapa kita tidak bisa setia sampai akhir? Hanya oleh karena pergumulan, hanya oleh karena persoalan, hanya oleh karena kesulitan, ataupun hanya karena materi. Kita akhirnya bisa mundur dalam pelayanan, mundur dalam mengikut Yesus. Salah satu penyebabnya karena kita punya iman yang bukan iman yang mantap. Iman kita iman asal-asalan, iman kita iman karbitan. Tapi ketika saudara dan saya punya iman seperti Stefanus, iman yang kuat, yang kokoh, saya percaya itu yang membuat saudara dan saya bisa setia sampai akhir. Hanya iman yang mantaplah yang bisa bertahan sekalipun tidak tahan lagi. Hanya iman yang mantap kepada Kristuslah yang membuat kita bisa tetap tegar di masa-masa yang sukar sesukar-sukar apapun, di masa yang sulit sesulit-sulit apapun. Karena itu kita perlu iman yang teguh. Dan iman yang teguh itu lahir dari suatu pemahaman firman secara baik, secara benar, secara dalam, dan secara komprehensif. Itu menolong kita untuk punya iman yang teguh, iman yang mantap di hadapan Tuhan. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa setia sampai akhir seperti Stefanus. Yang pertama kita harus punya iman yang mantap. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam pasal 7 ayat 1 sampai 53, di sini kita melihat bagaimana pembelaan Stefanus dalam dia menjelaskan akan pemahamannya tentang firman, mulai dari Musa sampai kepada Yusuf, bahkan tokoh-tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dia menguraikan satu persatu sampai pada sejarah akhirnya umat Israel menyalibkan Yesus Kristus. Di sini kita melihat bagaimana pemahaman yang baik akan firman Tuhan dari Stefanus. Karena itu dia menjelaskan panjang lebar isi firman Allah dalam Perjanjian Lama, yang menunjukkan bahwa dia menguasai firman Tuhan dengan baik. Dalam pasal 7 ayat 1 sampai 53. Saya melihat inilah rahasia yang kedua mengapa Stefanus bisa setia sampai akhir, karena dia menguasai firman Tuhan dengan baik. Demikian juga saudara dan saya. Saudara dan saya bisa setia sampai akhir kalau saudara dan saya menguasai firman Tuhan dengan baik, memahami firman Tuhan dengan baik, menguasai firman Tuhan secara dalam, secara komprehensif. Itu menolong saudara dan saya untuk bisa setia sampai akhir. Karena itu kita perlu terus belajar. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak bisa berdiam diri. Kita tidak bisa masa bodoh. Tapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk saudara dan saya bisa menguasai firman Tuhan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menolong saudara dan saya bisa setia sampai akhir. Karena itu mari kita mulai belajar mencintai kitab suci. Kita mulai belajar untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah yang menolong saudara dan saya untuk bisa setia sampai akhir. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya setia sampai akhir, kita harus menguasai firman Tuhan dengan baik. Yang ketiga, kalau kita melihat dalam pasal 7 tadi, dalam ayatnya yang ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Hal yang ketiga supaya kita setia sampai akhir, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya bahwa hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, maka Roh Kudus juga yang akan menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita, memberi kita penghiburan ketika kita dalam keadaan pergumulan, menghadapi duka dan kesedihan. Roh Kudus akan menolong kita.
Karena kita hidup penuh Roh Kudus. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian juga Stefanus. Hal yang ketiga yang membuat dia bisa setia sampai akhir, karena dia penuh Roh Kudus. Demikian juga saudara dan saya, supaya kita bisa setia sampai akhir. Maka yang ketiga yang dituntut dari saudara dan saya, hendaknya kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Hendaknya hidup kita selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Hendaknya hidup kita itu selalu tunduk pada otoritas Roh Kudus. Maka saya percaya itu menolong saudara dan saya untuk bisa setia sampai akhir. Karena ketika hidup kita penuh Roh Kudus, maka saya percaya Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan. Roh Kudus yang akan memberi kita kemampuan. Roh Kudus yang akan memberi kita penghiburan. Roh Kudus yang akan pimpin hidup kita ke jalan yang benar, yang sesuai dan seturut dengan maunya Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka tidak mungkin Roh Kudus akan menolong kita. Apalagi ketika kita menghadapi bahaya, menghadapi ancaman iman, menghadapi penganiayaan karena iman. Kita butuh kekuatan dari Roh Kudus. Kita butuh penghiburan dari Roh Kudus yang membuat saudara dan saya bisa tetap kuat, bisa tetap teguh. Dan itu yang menolong saudara dan saya bisa setia sampai akhir. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan seperti Stefanus, supaya kami setia sampai akhir. Kami setia sampai mati, supaya kami bisa setia sampai akhir. Tolonglah kami supaya kami memiliki iman yang mantap. Tolonglah supaya kami menguasai firman Tuhan dengan baik. Dan tolonglah kami supaya hidup kami penuh Roh Kudus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat umur panjang, berkat kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan berikan. Umat-Mu dalam pergumulan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.